Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0488416102. Saya akan melaksanakan atau mengerjakan tugas dengan mata kuliah Perencanaan Kota. Saya langsung saja untuk memberikan jawaban terkait tugas perencanaan kota. Salah satunya yaitu tentang urbanisasi. Menurut saya, urbanisasi merupakan proses perpindahan penduduk dari desa ke kota yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk di wilayah perkotaan. Fenomena ini terjadi sebagai hasil dari daya tarik kota, seperti peluang kerja, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta fasilitas dan infrastruktur yang lebih lengkap. Proses urbanisasi berdampak signifikan terhadap pertumbuhan perkotaan baik secara fisik, sosial maupun ekonomi, dan menimbulkan berbagai tantangan serta permasalahan yang perlu dikelola dengan perencanaan yang tepat. Dampak dari urbanisasi terhadap pertumbuhan kota, yang pertama yaitu aspek fisik. Urbanisasi mendorong perluasan wilayah kota, pembangunan infrastruktur, jalan, perumahan, dan fasilitas umum lainnya. Namun tanpa perencanaan tata ruang yang baik, pertumbuhan ini dapat menimbulkan perluasan permukiman ilegal dan permukiman kumuh di pinggiran kota. Yang kedua yaitu aspek sosial. Meningkatnya populasi urban menciptakan dinamika sosial baru seperti keberagaman budaya, mobilitas sosial, dan transformasi nilai kehidupan masyarakat. Di sisi lain, hal ini juga menimbulkan konflik sosial akibat ketimpangan sosial dan tekanan terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, transportasi. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Urbanisasi meningkatkan produktivitas kota karena bertambahnya tenaga kerja dan berkembangnya sektor jasa, industri, dan perdagangan. Namun, meningkatnya penduduk tidak selalu diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga dapat memicu pengangguran dan pertumbuhan sektor informal. Itu dampak urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu ada 3, aspek fisik, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Selanjutnya yaitu terkait tentang tantangan dan masalah dalam pertumbuhan perkotaan. Yang pertama yaitu kepadatan dan kemacetan. Pertumbuhan populasi yang tidak seimbang dengan infrastruktur transportasi menyebabkan kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan penurunan kualitas hidup. Yang kedua yaitu pemukiman kumuh dan krisis perumahan. Pendatang sering kesulitan mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendorong pertumbuhan kawasan kumuh dengan sanitasi buruk dan risiko kesehatan tinggi. Yang ketiga yaitu pengangguran dan ketimpangan sosial. Ketimpangan dalam akses terhadap pekerjaan dan layanan menyebabkan marginalisasi kelompok tertentu dan meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi. Yang keempat yaitu degradasi lingkungan. Perluasan kota seringkali mengorbankan ruang terbuka hijau dan lahan produktif, menyebabkan
deforestasi, pencemaran air dan udara, serta kerentanan terhadap bencana seperti banjir. Yang kelima yaitu tantangan perencanaan dan tata ruang. Pemerintah kota dihadapkan pada tantangan menyediakan infrastruktur pelayanan publik serta perencanaan ruang yang adil dan berkelanjutan. Konteks di Indonesia, urbanisasi terjadi sangat cepat, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Urbanisasi yang tidak terkendali di Indonesia menimbulkan berbagai masalah seperti kemacetan kronis, banjir musiman, polusi hingga kesenjangan wilayah antara pusat dan pinggiran kota. Kebijakan desentralisasi dan pembangunan kawasan penyangga seperti Botabek, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi di sekitar Jakarta adalah beberapa upaya untuk mengelola pertumbuhan kota akibat urbanisasi. Kesimpulannya yaitu urbanisasi memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan dan modernisasi perkotaan, namun juga membawa tantangan besar yang memerlukan perencanaan kota yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. Mahasiswa merencanakan kota perlu memahami berbagai dimensi urbanisasi agar mampu merumuskan solusi yang relevan bagi masa depan perkotaan baik dalam skala global maupun nasional. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam tugas perencanaan kota. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.